Luciana Maria. Di video ini aku akan menjelaskan tentang aspek-aspek semantik. Sebelum kita mengetahui aspek-aspek semantik, kita harus lebih dulu mengetahui kalau semantik itu apa sih? Nah, jadi semantik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makna di dalam bahasa. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu semantik, kita juga bisa mengetahui aspek dari semantik itu sendiri. Nah, jadi aspek semantik itu berasal dari model yang dikemukakan oleh tokoh yang bernama Ogden dan Richard. Nah, dua tokoh ini mengemukakan model yang dinamakan model 3 dasar atau yang kita sebut sekarang sebagai aspek-aspek semantik. Aspek-aspek semantik terdiri atas 3, yaitu konsep, tanda, dan lambang. Yang pertama adalah konsep. Konsep adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contoh dari konsep itu adalah seperti misalnya kuda. Kuda itu kita konsepkan sebagai hewan berkaki 4, hewan yang bisa menyusui dan digunakan sebagai kendaraan untuk ditunggangi. Lalu yang kedua ada contohnya misalnya kursi. Kursi itu adalah tempat untuk duduk berkaki 4, mungkin bisa terbuat dari kayu, besi, atau plastik dan sebagainya. Lalu contoh yang ketiga itu jam dinding. Jam dinding itu adalah alat untuk menunjukkan waktu yang diletakkan di dinding. Yang kedua adalah tanda. Tanda adalah norma atau aturan yang digunakan oleh manusia untuk memahami makna yang dikomunikasikan. Tanda merupakan sesuatu yang mewakili suatu kenyataan yang bersifat apa adanya, dalam kurung ditampilkan secara langsung. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti oleh bentuk lain. Misalnya tanda bagi, tanda baca, tanda hubung, tanda koma, dan lain-lain. C.C. Sudarma mengungkapkan bahwa tanda memiliki golongan berdasarkan penyebab timbulnya, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama adalah tanda yang disebabkan oleh alam, yang kedua adalah tanda yang disebabkan oleh hewan, dan yang terakhir adalah tanda yang disebabkan oleh manusia. Contoh dari tanda adalah misalnya matahari terbenam menandakan hari mulai gelap atau hari mulai menjelang malam. Lalu ada juga guntur dan petir menandakan hari akan turun hujan. Lalu contoh yang lainnya adalah bunyi sirene ambulan menandakan ada pasien gawat darurat yang sedang dibawa oleh ambulan tersebut. Lalu saat kita menyampaikan itu menandakan kita menyuruh orang lain untuk diam. Atau mungkin juga kita bisa melakukan hal misalnya kita melambaikan tangan seperti ini. Itu juga adalah bentuk tanda yang menandakan bahwa kita memanggil seseorang untuk mendatangi kita. Lalu untuk tanda yang berasal dari hewan itu seperti misalnya anjing menggonggong menandakan ada orang masuk ke dalam halamannya. Lalu ada juga misalnya ada bunyi toke, toke, itu berarti menandakan ada hewan toke yang berada dekat dengan kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lambang. Lambang adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Lambang merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lebih abstrak dalam kurung, tidak berwujud, tidak secara langsung, atau melalui sesuatu yang lain. Ciri-ciri lambang ada 4. 1. Bisa berupa tanda. 2. Bisa mengganti atau mewakili. 3. Berbentuk tulis atau lisan. Dan 4. Bermakna dan berisi banyak kemungkinan karena terkadang tidak jelas. Lebih mudahnya, jadi lambang itu sebenarnya adalah tanda. Hanya saja lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain.
Nah, jadi sebenarnya lambang itu adalah perandaian atau pengandaian untuk memaknai atau menunjukkan sesuatu. Contoh lambang antara lain adalah Garuda Pancasila, itu adalah lambang negara Indonesia. Lalu ada janur kuning, itu adalah lambang pernikahan. Lalu ada warna biru, itu adalah lambang kesetiaan. Bendera putih adalah lambang menyerah atau minta damai, dan contoh-contoh lambang lainnya. Nah, jadi akhirnya kita bisa mengetahui kan aspek semantik itu apa saja. Kita bisa mengetahui juga arti dari ketiga aspek semantik itu. Kita bisa mengerti apa itu konsep, kita bisa mengerti apa itu tanda, kita juga bisa mengerti apa itu lambang. Nah, untuk selanjutnya, aku mau menjelaskan bahwa ketiga aspek ini ternyata saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya bahwa aspek semantik itu nama lainnya adalah model 3 dasar. Nah, model 3 dasar itu juga memiliki gambar yang berbentuk segitiga dan saling berhubungan antara satu sama lain. Aspek semantik itu berkaitan satu sama lain karena mereka itu adalah satu struktur yang saling membentuk satu sama lain. Jadi kalau misalnya konsep tidak ada, tidak mungkin ada lambang dan tidak mungkin ada tanda. Nah, begitu juga misalnya tidak ada lambang, tidak mungkin ada konsep dan tanda seperti itu. Contohnya aku bisa kaitkan, kan tanda itu unsur non bahasa ya. Nah, jadi lambang itu unsur bahasanya dan konsep itu adalah unsur pikiran yang membentuk unsur bahasa itu. Contohnya kuda. Di tanda, kuda itu adalah objeknya, objek kudanya itu. Lalu di lambangnya adalah kuda itu ya, namanya kuda gitu. Untuk di idenya, nah kuda itu adalah hewan berkaki 4, mamalia, kendaraan yang ditunggangi seperti itu. Nah, jadi keterkaitan mereka ini satu sama lainnya seperti itu. Tanda sebagai unsur non bahasa, lambang sebagai unsur bahasa, dan konsep itu sebagai unsur pikiran. Nah, tapi kalau secara kita melihat segitiga dari teori model 3 dasar itu, kita melihat bahwa lambang dan tanda itu memiliki garis putus-putus. Mengapa demikian? Itu karena tanda atau lambang tidak bisa langsung berhubungan, tapi dia harus melalui konsep dulu supaya bisa berhubungan. Misal kayak kuda tadi, objek kuda itu kita tidak bisa langsung namakan sebagai kuda. Kita harus pikirkan konsepnya dulu. Kita harus idekan, oh ternyata objek ini memiliki ciri-ciri seperti ini dan sebagainya. Dan untuk bisa menjadikan namanya kuda atau melambangkan itu kuda, itu berasal dari bahasa yang mendapatkan konvensi dari orang-orang atau konvensi secara masyarakat luas. Nah, itulah mengapa dalam bahasa Indonesia kuda itu kuda, dalam bahasa Inggris kuda itu horse, karena itu adalah bahasa hasil konvensi. Dari situ juga kita bisa jelaskan ide atau konsep. Itulah penghubung antara lambang dan tanda. Jadi tanpa konsep tidak mungkin ada tanda atau lambang seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita singkirkan dulu model segitiganya. Konsep dengan tanda dia bisa berhubungan secara lurus walaupun tidak ada lambang. Semisal kita sudah mengetahui juga kalau tanda itu kan dia bisa unsur non bahasa, bisa juga unsur bahasa, tapi dia menghasilkan suatu realitas yang gamblang, realitas yang nyata tanpa perandaian satupun. Seperti petir menandakan akan turun hujan. Nah, petir menandakan akan turun hujan. Di situ kita sudah bisa konsepkan, oh petir itu menandakan hujan. Kita juga bisa menyebutkan kalau itu petir itu melambangkan hujan. Tapi kenapa dia disebutkan petir itu menandakan hujan? Karena kata aku tadi, tanda itu adalah realitas yang disampaikan secara gamblang tanpa perandaian. Jadi suatu realitas yang langsung kita ungkapkan.
Berbeda dengan lambang, kalau lambang itu ya dia realitas secara bahasa dan non-bahasa, tapi dia diperandaikan lagi, dia diproses lagi dengan pengandaian sehingga dia membentuk suatu lambang. Contoh aku tadi yaitu warna biru melambangkan kesetiaan. Kalau kita melihat secara realitas, secara nyata, secara indera kita hanya melihat ya warna biru itu ya sebuah warna seperti itu. Dia tidak mencirikan kesetiaan atau apa. Itu mengapa bisa menjadi ciri kesetiaan, itu adalah hasil dari konsep pikiran kita lagi, pengandaian pikiran kita lagi untuk memetaforakan sesuatu, untuk melambangkan sesuatu yang lebih mudah untuk disampaikan. Karena kesetiaan itu kan cukup sulit untuk kita ukur. Kalau warna biru itu kan adalah objek benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita langsung gambarkan di imajinasi kita. Nah, jadi karena imajinasi itu, konsep itu, penggambaran itulah yang awalnya itu hanya sebuah konsepnya adalah sebuah warna, dia menambah konsep lagi. Konsepnya adalah perandaian. Nah, itulah lambang. Itulah hubungan dari aspek-aspek semantik, otak dari semuanya. Inti dari semuanya itu adalah di konsep. Makanya di dalam segitiga itu, model segitiga dasar, model 3 dasar itu, konsep terletak di atas. Konsep terletak di atas. Karena ya itu, konsep itu adalah penghubung antara lambang dan tanda. Walaupun tanda dan lambang itu juga saling berhubungan, walaupun garisnya putus-putus. Itulah penjelasan tentang aspek-aspek semantik yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak. See you.